Supaya menjadi tawassut umatan wasaton, syaratnya kudu pinter, kudu cerdas. Lamun goblok bisa tawassut. Bisa mung jenggote dawa, nganggo gamis, jidat ireng, Allahu Akbar. Karena iya, ini nggak bedanya sama Said Agha Siraj, ketua umum PBNU, sudah. Yo kedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggot, iya. Lu mau serang Wahabi, lu serang Wahabi. Mau protes Wahabi, betul. Mau kritik Wahabi, betul. Saya juga kritik Wahabi, saya juga protes Wahabi. Tapi jangan yang dikritik jenggotnya. Lah gua juga punya jenggot. Masya Allah. Ini yang namanya gagap paham pada salah kaprah, betul. Jadi nggak seneng dah Wahabi jidat hitam yang salah. Bukan jidat hitamnya yang salah, betul. Saudara jangan jadikan suka ngawur nyalahin orang, saudara. Ibadah itu bagus. Orang jidatnya hitam bagus, berarti banyak sujud kepada Allah. Orang tiara jenggot bagus. Kenapa bagus? Karena ingin meniru Nabi. Nah kalau ada yang jenggotnya panjang, saudara, tapi akhlaknya nggak bagus, yang salah orangnya loh. Bukan jenggotnya loh. Masalah misalnya jenggot, lu salah jenggot. Salahin orang yang berbuat, betul. Apa hukum memelihara jenggot? Sunnah. Waqful liha, waqsus syarif. Orang Yahudi kumisnya panjang, orang Nasrani kumisnya panjang, orang Majusi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka kata Nabi, khaliful yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana caranya? Waqful liha, biarkan jenggot, waqsus syarif, potong kumis potong. Apa batasan potong kumis? Itor batas tubuh. Mana batas tubuhnya? Jadi yang dipotong tuh ujungnya. Orang sekarang enggak pula, pangkalnya tinggalkan pula ujung macam semut begitu. Ujung dipotong. Kalau mau dicukurnya habis, mencukur habis ikhtilaf ulama. Tiap hari saya dijelek-jelekin di internet. Tiap hari kiai NU dijelekin. NU dijelek-jelekin. Nah, Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk membela yang hak. Lah kok saya gini? Gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Ansor Bansernya Ken Joko, Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser Joko Gerejo. Saya juga heran akhir-akhir ini. Saya heran sekali. Isin bingung akhir-akhir sekarang. Dulu para habib, para orang Arab Cirebon, Abdul Kitab, Tasbih, Ngawangi, nganggo sarung. Gimana? Ini enggak? Panjunan, gimana? Pasuketan Panjunan, Tamimi, ada toko-toko Arab dulu, nganggo sarung. Arab Tegal, Arab Pekalongan, sarung. Sekian sing dudu Arab, pesek, ireng, pesek, nganggo gamis, masya Allah. Bab kesunahan menggunakan gamis. Wan Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Ummi Salamah qalat bercerita, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamisu. Ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamisu. Paling disenanginya baju bagi Rasul adalah gamis. Gamis itu adalah baju yang berjahit. Kalau sarung tidak harus berjahit, bisa lembaran dilipat. Kalau baju berjahit yang enggak kebuka, kalau kebuka namanya jubah. Baju dijahit, tutup lah ini kan, dijahit. Kemudian tidak kebuka. Baju yang dijahit dan tidak kebuka. Dan biasanya dipakai untuk dalam. Namanya gamis. Dan Nabi senang dengan seperti itu. Dan umumnya dipakai dari kutun dan bukan dari wal. Rawi Imam Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala hadits hasan, ini adalah hadis hasan. Baik. Sekarang dudu Arab wong pran cangkring pesisir, cumure pesek, ireng, nganggo gamis, Allahu Akbar. Ada manusia yang harus kita berhati-hati darinya. Mereka siapa? As-sufaha, orang-orang yang bodoh. Al-jahalah, orang-orang yang bodoh. Siapa orang yang paling bodoh? Orang yang paling bodoh yaitu yang ngerti tapi ngelanggar. Yang ngerti tapi ngelanggar. Karena itu Nabi SAW menggambarkan di akhir zaman, dan ini harus disampaikan kepada umat Muhammad untuk hati-hati. Inna Allah la yantazil ilma min ibadihi intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu dari manusia, ilmu yang mu'arraf bil alif wal lam, ilmu yang ada ta'rif alif dan lamnya, itu berarti al ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Allah tidak mencabut ilmu dari manusia itu serta merta seperti manusia itu mencabut paku dengan tang.
jebol begitu. Tidak, tapi mencabut ilmu yang manfaat itu biqabdil ulama, dengan dimatikannya ulama-ulama. Ulama yang sesuai dengan muradullah dan murad rasulih, bukan ulama yang diangkat oleh manusia. Siapa mereka ulama yang sesuai dengan muradullah wa rasulih? Hum ahlul khasyah. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Inna kalau bersambung dengan ma zaidah ada ifadatul hasr. Hanya saja yang disebut ulama itu, yang dikatakan ulama, mereka yang takut kepada Allah. Kalau tambah ilmunya tapi dia tidak tambah takut kepada Allah, berani maksiat, itu bukan ulama, ngelama, saudara. Hati-hati. Nabi menggambarkan nanti ini ilmu manfaat dicabut oleh Allah dengan matinya ulama-ulama. Ya Allah, Pasuruan ini penuh dulu, ulama-ulama penuh, mereka ahlul khasyah. Dan ini mata orang berbicara ini pernah menyaksikan mereka ulama-ulama ahlul khasyah. Ini pernah menyaksikan siapa Ki Abdul Hamid, pernah menyaksikan siapa itu Ki Mas Imam, pernah menyaksikan siapa itu Ki Ahmad Jufri, pernah menyaksikan itu semuanya. Hatta Ki Hunain juga pernah kami melihatnya, menyaksikan. Mereka ulama ahlul khasyah. Panjang kalau kita ceritakan bagaimana mereka itu semuanya. Bahkan itu terjadi dengan Al-Bagir, bahkan itu terjadi dengan kita. Karena itu kalau ada yang ngaku ulama, ngaku kiai, maaf, saya akan bandingkan dengan mereka. Kami punya ukuran, kami punya ukuran. Kenapa? Ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Lu beda lo ya, beda. Mobil beneran sama mobil-mobilan, beda apa enggak? Beda dong. Ini untuk mainan yang mobil-mobilan. Kalau mobil beneran tidak, dia yang menyampaikan manusia ke tujuan. Haula ulama. Beda. Buah mangga asli sama buah mangga-manggaan. Beda. Kalau buah yang asli, wah lezat, bervitamin. Kalau buah mangga-manggaan, plastik. Dimakan, protol untungnya ente. Bukan untuk dinikmati itu, untuk pajangan. Ulama beneran itu menikmati, itu untuk dinikmati. Tapi ulama-ulamaan untuk pajangan aja. Foto di mana-mana disebar. Ini serius ini. Saya tidak main-main di sini. Ini harus disampaikan kepada umat Islam untuk hati-hati. Wa iyyaka wan nas. Kata Nabi, Allah tidak mencabut ilmu itu serta-merta dari manusia seperti mencabutnya paku begitu, tidak. Tapi dengan dimatikan ulama yang beneran. Hatta idza matu, kalau mereka meninggal, ini yang bahaya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Yang dijadikan tokoh, yang dijadikan pemimpin oleh manusia, orang-orang yang bodoh. Bodoh itu bukan nggak ngerti nahwu, bodoh itu bukan nggak ngerti sorof, bodoh itu bukan nggak ngerti kitab, bukan. Bodoh itu ngerti tapi melanggar. Serius. Ini tak kasih gambaran sampean. Tolong jangan usah tepuk tangan. Ini bukan kampanye. Serius ini. Ini di akhir zaman bahaya nih. Saya mau tanya, ada sekarang tulisan ada di sini. Awas, listrik tegangan tinggi bahaya, ada kabelnya. Gambar tengkorak lagi. Ada orang buta megang mati, wajar apa enggak? Wajar. Ada anak kecil megang mati, wajar apa enggak? Wajar. Ada orang wajar. Ada anak kecil megang mati, wajar apa enggak? Wajar. Ada orang gila megang mati, wajar apa enggak? Ada orang ngerti, awas listrik, aliran tinggi, bahaya, gambar tengkorak. Oh ya, megang, wajar apa enggak? Yang bodoh yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Siapa mereka? Ngerti tapi ngelanggar. Itu yang bodoh, yang dijadikan pemimpin di akhir zaman ini orang yang ngerti tapi melanggar, saudara. Lah kalau sudah begitu demikian, faidah su'ilu an ilmin, kalau ditanya tentang ilmu yang sebenarnya, tidak menerjemahkan ilmu dengan muradullah dan murad rasulih. Tidak menerjemahkan ilmu itu sesuai dengan yang dimaksud Allah dan Rasulnya, tapi dengan hawa nafsunya. Kalau sudah begitu, fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini yang harus hati-hati sampean. Karena itu diadakan hall supaya sampean ngerti mana yang dijadikan panutan, mana yang dijadikan pajangan. Paham? Begitu. Karena itu hati-hati ya, hati-hati. Ya, kita malas kalau begitu. Ya. Kita ini pingin yang benar-benar. Ilmu ini mengangkat manusia derajatnya, memang iya, tapi kalau diamalkan, kalau manfaat, Pak. Kalau enggak. Wallahi enggak. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, itu kalau ilmunya manfaat. Kalau ilmunya enggak manfaat enggak bisa. Malah bahaya. Al ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bih. Fa idza 'amilta bihi kana al ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi bukti yang membahayakan kamu kecuali kamu ngamalkan, baru akan bisa manfaat. Lihat Bal'am bin Ba'ura, ilmunya sudah sangat tinggi, bahkan sudah mengetahui sirru ismillahil a'zam, doanya mustajab itu Bal'am bin Ba'ura. Tapi ketika disogok sama Fir'aun untuk doakan Nabi Musa, kualat Pak, kualat. Akhirnya keluar itu lidahnya sampai ada di dadahnya.
walau syi'na la rafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Kalau dia mau ngamalkan ilmunya, bal andim ba'ura, aku angkat derajatnya, tapi dia lebih condong urusan dunia. Akhirnya orang seperti Bal'am mengikuti hawa nafsunya, dia bagaikan anjing, karena anjing itu adalah selalu menjulur ke lidahnya. Anjing, binatang buas yang menjulur ke lidahnya melet, itu cuma anjing. Kucing binatang buas gak melet, macan binatang buas gak melet, hanya anjing melet. Tahu kasih makan melet, lapar melet, kenyang melet, dididik melet, liar pun juga melet, saudara. Itulah yang terjadi. Bahaya ini, bahaya. Kalau sampean mengkiaskan Imam Nawawi itu adalah dengan ulama yang bayaran, itu nggak bisa. Kalau sampean mengkiaskan Wali Songo itu dengan ulama yang menerima suap, itu nggak bisa. Awas, hati-hati. Famathalu kamathilil kalb, seperti anjing, Pak, melet. Tahu anjing piaraan, nggak usah dikasih daging, kasih ono tulang dikrokoti dah. Kalau sudah begitu, disuruh lari, disuruh mencolot, disuruh itu mau. Begitu juga, dikasih seberapa, disuruh bengar-bengor kemana-mana juga mau nanti. Awas, hati-hati. Yang gini nih harus dihindari. Wa iyyaka wan nas, hati-hati kamu itu juga dengan manusia yang tidak benar, yaitu adalah orang-orang yang bodoh, apalagi juga membodohi, saudara. Luar biasa. Karena itu enggak asal ceramah, saudara. Karena itu Allah menggait ceramah tadi itu dalam Al-Qur'an bil mau'izatil hasanah. Kenapa? Khawatirnya ada sayyi'ah sebabnya mau'izah itu. Ud'u ila rasulillah sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kenapa? Ya ini sekarang muncul ternyata, saudara, ceramah, tapi ternyata isinya porno. Kalau porno nggak perlu mondok, nggak perlu baca kitab, ente buka YouTube. Apa isinya ceramah begitu? Cekakak cekiki, panggil pelawak lebih lucu, Sri Mulat, mau'izatil hasanah yang membuat orang yang maksiat ini tobat, yang mengingatkan manusia atas kesesatan, menyelamatkan mereka. Itu mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah bukan yang menebar kebencian, mencaci sana mencaci sini. Mau'izatul hasanah kadang-kadang mengajari benci kiai, benci habaib. Tapi hati-hati dengan omongan model begitu. Itu bukan mau'izatul hasanah. Ini ubadud dunia. Ini orang-orang penyembah dunia. Orang yang pandai ceramah meriwayatkan Nabi itu begini, sahabat itu begini, tapi dia nggak ngamalkan ilmunya, saudara. Al-muqtadabih, panutan itu yad'u bi fi'alihim aktsar min magalihim. Panutan, mursyid, hati-hati, ya. Orang yang membimbing itu panutan, itu berdakwah dengan amalnya lebih banyak daripada berdakwah dengan ngomongnya. Kalau kita kan nggak banyak ngomong, amalnya kacir-kacir. Jangan ikut-ikutan. Nah, jangan ikut-ikutan. Dengarkan baik-baik. Saya bukan orang partai. Saya juga bukan orang organisasi. Ya. Dengarkan baik-baik. Jangan jadi ta'assub dengan partai, dengan organisasi sampai kamu tadi itu lupa dengan Islam. Hati. Faham? Jangan mau dikibuli dengan